Kita mulai ya. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan shalihan ya rabbal alamin. Awali pelajaran malam ini dengan kitab Durusul Lughah. Sekarang masih di halaman 25, Ustaz. 25 ya. 6, Ustaz, 25. Latihan berapa? Nomor 1 Tiga ya. Yang ketiga benar. Ketiga. Karena gundul nih. Baik. Sudah disiapkan ya latihannya? Sudah diharokati? Belum. Tidak apa-apa. Belum diharokati asal bisa jawab. Nah, Pak Irfan silakan mengawali Pak. Latihan nomor 3. Silakan Pak Irfan. Perintahnya dulu dibaca perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Waktabi. Waktub. Iqra waktub. Bang. Bang. Bapak sebentar nih. Maaf men. Pipis Iya. kecil. Pipis. Min aina Fatimah. Min apa man tuh, Pak? Min. Min ya. Min. Siapa yang ini? Siapa itu? Ayo lanjutkan. Min itu dari ya, Pak? Min dari ila ke. Fi di dalam. Ala di atas. Al-Ghurfatu itu apa sih? Apa, Pak? Al-Ghurfatu. Kemarin itu ada dulu, Pak ya? Iya. Ya, ini. Min aina Fatimah nih ya? Fatimah ya. Fatimah. Dari mana Fatimah? Dia minal Hindi. Minal Hindi. Iya, dia minal Hindi.
Dia minal hindi. Hindi itu India Pak ya? Hindi ya? Ya, dari India. Horfatu itu kalau nggak salah toko, Pak Alam. Ghurfati itu toko ya? Kalau nggak salah ya. Ayo lanjutkan. Nomor 2 itu apa ya? Fi Ghurfati. Oh, ini ada nih. Wah, Apa Ghurfati? ini Pak Kamar mandi? Pak Alam udah nyegat aja. Kantor atau kamar. Oh gitu, kantor atau kamar? Iya, kayaknya. Ya, ini tulisannya kantor atau kamar. Nggak tahu saya. Oke. Sorry. Sid. Nomor 2 apa itu Pak? Enggak. Hari. Nomor 2 itu? Itu nomor 4 kalau Pak Alam. Mana nomor 4? Nomor 2? Nomor 2? Horfatu kan? Oh, malah saya belum baca nomor 4. Saya lagi baca-baca yang belakang. Kalau Iya, nomor 2 apa itu benar. Pak? Nomor 1 ya? Udah nomor 1 tadi. Min Aina. Aina. Fatimah. Fatimatun ya? Fatimah aja Fatimah. Mana nama orang? Min Dia minal hindi. Nomor 2 apa tuh? Harojal mudarisu Dari Kharojah Darisu. minal binal fasli ya? Minal fasli. Ini masih susah banget ini. Nomor 2 nih. Wa dhahaba ilal Hilal Madirisi. mudiri. Mudiri. Ya. apa sih? Ini apa nih? Ini Khoroja itu apa? Ini belum ada, ini baru nih. Khoroja baru ya Pak ya? Pak Ivan? Horoja itu Ada kayaknya. keluar ya kalau nggak salah ya. Kemarin kayaknya pernah deh yang ini Oh Horoja. iya. Horoja keluar. Yang ini yang halaman 24, Pak. Halaman sebelah nih. Ya. Masuk belanda ya? Khoroja apa khorojal? Di sini Horoja ya. Khoroja. Khoroja mudarisun ya? Ya, horojal berarti ya. Horojal mudarisun ya, Pak? Mudarisu. Mudaris itu ini ya? Kan pakai al, Pak. Pakai al mudarisu, Pak. Ya, mudarisu. Mudarisu itu apa? Guru. Khorojal mudarisu minal fasli. Iya, Pak, fasli. ya? Betul. Minal Minal fasli. fasli. Wa dhahaba ilal madiros. Ilal apa nih Pak? Ilal madris. Mudir, Pak. Mudir. Minal mudir. Oh, benar ya. Mudiri. Mudiri. Minal fasli. Fasli itu apa? Fasli apa tuh? Nggak tahu. Ruang kelas. Ruang ya. Kelas. Atau ruangan. Ya? Apa? Atau kata. Wazahaba. Wadahaba ilal mudiri. Mudiri, betul ya? Mudiri. Mudiri apa tuh, Pak? Iya, mudiri. Kalau ilal mudiri kan itu kan jer ya, ilal. Mudiri. Manager di sini katanya. Oh, manajer ya. Ya ini yang 24 saya catat manager. Oke. Mudiri itu bukannya itu ya? Direktur, bos. Direktur, Pimpinan, ya, ya. bos atau ya. Pimpinan. Wazahaba itu zahaba tuh telah pergi ya? Atau telah? Oh, nggak ngerti ya, wadahaba. Ada ya, wadahaba itu ada ya? Ada tuh di sebelah kanan. Kanan dua baris ke bawah. 2 baris paling bawah. Oh iya, wadahaba ada ya. Zahaba ilal mudir. Oh, pergi ya? Apa tuh? Pergi kayaknya. Dia pergi Pergi ya? ke direktur. Wah, aneh sih bahasanya. Agak ini ya, agak Khoroja. Iya. Khoroja kan pergi juga kan? Telah keluar kan? Setelah keluar, guru dari kelas pergi ke direktur gitu ya? kalau zahaba itu kayaknya ketemu, Pak. Kalau haroja exit gitu, Pak. Kesannya. Khoroja, Pak ya? Horoja itu Khoroja. Iya.
Keluar kan? Sukhoroja Iya. itu keluar kan? Sudah Iya. semua ya? Kita mulai ya. Ya, Ustaz. Mantap. Nomor 3. Silakan diulangi perintahnya Pak Irfan, silakan. Ya. Bismillah. Iqra wal Waktub. waktubu Harokati, Pak. atau Harokati diharokat sama Bapak. Supaya ingat nanti. Iqra waktub. Artinya apa, Pak? Iqra apa nih Iqra? Iqra baca dan tulis. Bacalah. Iqra bacalah. Bacalah dan tulislah. Lengkapilah. Kan? Harakatin ya, Pak. Harus. Enggak, waktub tulislah. Tulis ya, Pak ya. Ya. Nah, silakan. Dibaca silakan. Nomor 1 Pak Irfan. Min aina Fatimah. Harokat akhirnya dibaca, Pak. Oke. Min aina Fatimatu. Mati. Min aina Fatimatu. Eneng. Dia minal Hindi. Mumtaz. Terjemahnya, Pak. Dari manakah Fatimah? Hmm. Dia dari India. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nomor 2 Pak Alam. Yang panjang nih Pak Alam. Kharajal mudarisu Hmm. min kharajal mudarisu minal fasli Hmm. wa zahaba ilal mudir ilal mudiru Ada ilah. mudiri. Mumtaz. Coba ulangi yang lancar bacanya, Pak. Benar, harokatnya benar. Tinggal kelancarannya. Kharajal mudarisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Mumtaz, Masya Allah. Tarjim. Tarjim artinya terjemahkan. Kharaja keluar guru dari kelas Hmm. wa zahaba dan pergi ke direktur. Mumtaz. Jadi dalam bahasa Arab ya, perhatikan. Dalam bahasa Arab itu bisa ya, subjek itu susunannya datang setelah predikat. Jadi predikatnya dulu, baru subjek, baru keterangan atau objek ya. Gimana ulangi, Pak? Bahasa Arab boleh seperti itu. Jadi seperti ini nih, kharajal mudarrisu. Ini subjek predikat ini. Subjeknya mana? Subjeknya mudarris. Predikatnya mana? Keluar. Kharaja. Nah, terjemahannya tadi Pak Alam terlalu terlek ya. Jadi telah keluar guru dari, ya bisa dipahami juga sih kalau dia terjemahkan. Telah keluar guru dari kelas. Boleh ya, seperti itu boleh. Namun boleh juga kita terjemahkan sesuai dengan susunan subjek predikat. Jadi guru itu telah keluar dari kelas. Boleh seperti itu. Ya. Dan banyak dalam bahasa Arab itu ya susunan subjek predikat itu yang pertama predikatnya dulu baru subjek. Itu banyak seperti itu. Ya. Mumtaz, Masya Allah. Jadi kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Guru itu telah keluar dari kelas dan pergi ke direktur. Mumtaz. Ini dadakan apa udah dipersiapkan Pak Alam? Jadi bareng-bareng. Ya nanti terbukti di nomor yang berikutnya. Wah, Salah. siap. Tadi ini kerjain bareng. Yang ini belum Jadi terjadi. kalau dadakan nggak mungkin bisa jawab semua ya, apa nomor-nomor setelahnya ya. Mumtaz. Nah, bawahnya nomor 3, Pak, silakan. Coba ya. Pak, ini diem. Marah. Ya,
Zahabat Silakan Pak Wahyu. Zahabat tajiri ilat di apa? Ilat dikun. Jangan tajiri. Zahaba bukan huruf jer. Jangan dijadikan kasroh. Huruf atas setelahnya jangan. Apa jadi? Zahabat tajiru. Bahasanya. Zahabat. Itu pakai tasdid ya? Zahabat Ya. taji. Di sini ta termasuk huruf samsiah. Lamnya dimasukkan ke huruf ta. Zahabat tajiri. Zahabat Tajiri. tajiru. Tajiru. Ilat dikun. Ilad dukan. Ilad dukani. Ada ilah. Ilat dukani. Kalau artinya nggak tahu nih. Zahabat itu keluar. Ulangi, Afwan, ulangi silakan. Zahabat tajiru ilat dukani. Tanya panjang, Pak. Yang panjang tanya. Tajiru. Zahabat tajiru ilat dukani. Mumtaz, terjemahnya. Zahabat itu dari sebentar. Zahabat itu pergi ya. Pergi. Ya, Pergi. telah pergi. Telah Lampau pergi. dia sudah terjadi. Waktunya lampau. Telah pergi tajiru apa ya? Tajir. Oh, orang kaya. Bukan orang kaya. Apa tuh? Pengusaha. Pengusaha ya. Pengusaha itu telah pergi. Pengusaha atau pedagang. Pedagang itu telah pergi ke Dukani. Dukani itu mana ya? Dukani. Kalau pengusaha kira-kira punya apa, Pak? Punya Dukan, apa dukan? gudang. Mungkin bisa dibantu Toko. Pak Alam, Pak Irfan, boleh bantu Pak Wahyu. Toko atau kantor? Kantor. Toko ya, dukan di sini toko. Oh, toko. Nah, coba terjemahkan sekali lagi Pak Wahyu. Pedagang itu telah pergi ke tokonya. Ke toko itu kan? Ke toko. Mumtaz. Jadi dukanun artinya toko. Karena sebelumnya ada huruf jer ila sehingga harokat dukan, harokat nun. Pada kata dukan berharokat kas. Nah, mahsan. Berikutnya Pak Irfan nomor 4 silakan. Diam dulu. Haroja hamidu. Horoja bukan haroja. Maaf. Horoja hamidu minal Hamidun. Hamid boleh tanwin ya. Hamidun. hamidun minal hurfati wa dhahaba ilal hamami. Hammami. Mumtaz, Masya Allah. Terjemahnya Pak, tarjim, terjemahkan. Hamid keluar ya Pak ya? Hurfagi apa ya? Ulangi apa? Hamid apa artinya? Hurfa ini tadi apa sih? Hamid itu kan nama orang ya Pak ya? Ya, Hamid nama orang, betul. Hamid. Oh, hurfa ini kantor kamar. Hamid keluar. Telah, ada waktunya diterangkan. Telah keluar. Telah keluar. Min apa min? Dari. Dari. Telah keluar dari. Gurfa apa gurfa? Lupa saya nih. Pak Alam apa Pak? Atau Pak Wahyu boleh Kantor atau kamar di sini? Yang mana? Ruangan ya Pak kamar ya? ya? Kamar ya? Oh kamar ya? Kamar. Kantor ya? Gurfa itu kamar. Oke. Ulangi terjemahannya.
Hamid telah keluar dari kamar Nah, dan pergi atau masuk ke dalam toilet. enggak, bukan masuk, pergi. Zahaba itu pergi. Pergi ke toilet. Mumtaz. Hammam artinya kamar mandi, toilet. Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya Pak Alam, silakan. Apa? Khoroja. Ya, Man khoroja minal fasoli fasli. Ulangi. Nadanya pertanyaan, Pak. Nadanya pertanyaan, intonasinya. Man khoroja minal fasli. Nah, terjemahkan, tarjim. Siapakah Man, apa artinya man? Siapakah? Siapakah yang keluar dari fasli? Apa fasli? Fasli apa ya? Bentar. Tadi Pak Alam bisa nomor 2. Kelas. Nah, kelas. Jadi apa terjemahannya? Siapakah yang keluar dari kelas? Ya, siapakah yang telah keluar dari kelas? Mumtaz. Siapakah yang telah keluar dari kelas? Jadi khoroja, kata kerja di sini ya. Ini pada asalnya dia ada ya subjek yang tersembunyi. Subjek tersembunyi dalam istilah bahasa Arab namanya dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir, subjek yang tersembunyi di sini atau kata ganti yang tersembunyi di sini adalah kata ganti dia ya. Man khoroja, dia di sini kembali ke man. Siapa yang keluar dari kelas? Berbeda kalau misalnya ya setelah kata khorojani ada kata yang lain, misalnya hamidu nama orang ya, atau mudir ya, atau mudarris. Nah, mudarris, mudir atau nama orang ini bisa menjadi subjek untuk khoroja. Tapi di sini ya, di sini pertanyaannya siapakah yang telah keluar dari kelas? Nah, silakan Pak Wahyu nomor berikutnya. Jadi apa? Dhamir mustafir. Ya, dhamir itu adalah kata ganti, mustatir itu tersembunyi. Ada kata ganti yang disembunyikan pada kata khoroja, ada kata ganti yang disembunyikan pada kata khoroja, ya, yang takdirnya, ya, takdir atau kata ganti tersebut, ya, takdirnya dia laki-laki. Ini keluar di ulangan kan nanti? Gimana? Apa kemarin turun ke bawah aja tuh, berisik. Ya, lanjut. Ya, turun di sini. Khoroja. Nah, silakan Pak Wahyu nomor 6. Ya, coba. Khoroja tolibu Khorojat langsung ke to, Pak. Oh, khorojat tolibu. Tonya panjang. Oh, khorojat tolibu minal mudarisu wa dhahaba ila suqi. Nah, ulangi sekali lagi, Afwan ulangi. Nah, Ustaz. Kharajat talibu minal mudarisu wa dhahaba ila suqi. Salah, bukan mudarrisu itu bacanya. Apa Ustaz? Mudaris ini tak ya? Oh, ini Coba terjemahkan, murid itu telah keluar dari guru, nggak mungkin. Nggak pas. Oh, ya. Jadi bukan mudaris ya? Minal madrasah. Oh, minal madrasah. Oh, alah ya Allah. Minal madrasah. Oke. Lanjut ya. Kharajat talibu
minal madrasah wa dhahaba Ada huruf jar, Pak, ada huruf jar. oh iya. Minal madrasati Minal madrasati. minal Ingat madrasah, madrasati. Pak. Iya, Jadi ya, ingat madrasah. kata madrasah aja. Jadi madrasah itu sekolahan. Minal madrasati, Berarti wa dhahaba ya. ilas suqi. Mumtaz. Coba terjemahkan, Pak. Ulangi, bacanya yang lancar, coba. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Mumtaz, terjemahannya. Talibu itu menurut pelajar ya. Pelajar itu telah keluar dari sekolah wa dhahaba itu tadi apa ya? Wa dan Pergi. dhahaba, dia telah pergi. Nah, begitu. Di terjemahan terleknya ada kata ganti dia. Dia di sini kembali ke kata talib. Pelajar itu. Kalau yang ilas suqi apa ya? Wa dhahaba, dan dia telah pergi ke asuk. Mana suk? Suq. Apa ya? Suq. Pasar, ya. Pasar. Suk pasar. Ada di Mekah itu pasar yang sering dikunjungi sama jamaah karena terkenal dengan murahnya di sana. Pasar Suk Ja'fari namanya. Oh, Suq Ja'fari. Suq Ja'fari. Suq. Suk itu namanya pasar, ya. Pasar Ja'fari. Ini bedanya dengan sufi yang kalau dalam Islam tuh ada aliran sufi itu apa? Oh, enggak, ini kan qaf, Pak. Kalau sufi pakainya slod dan pakainya fa, bukan sin dan qaf. Beda. Oh, itu soft dan suki ya. Ini Ya. jadi suki ya. Suki. Sukun, asal katanya sukun. Karena ada huruf jer, ya, dan kata suknya kemasukan alif lam sehingga dibaca ilas suki. Oh, sukun ya. Pelajar talibu minal madrasati, ya, pelajar itu telah keluar dari sekolah. Wa zahaba, wa-nya dan zahaba, tadi anak katakan ada kata ganti dia yang kembali ke mana di sini? Ke talib. Dan dia telah pergi. Dia di sini siapa yang dimaksud? At-talib, pelajar. Dan dia telah pergi ke pasar. Telah pergi ke pasar. Mumtaz. Pak Irfan nomor 7, silakan. Khadijatun. Khadi. Itu kho. Oh iya nih, Masya Allah. Saya salah terus ya Ustaz. Khadijatu. Khadijatun atau Hadijatun? Khadijatu. Setiap nama perempuan tidak boleh tanwin, ya. Ya. Setiap nama perempuan kaidahnya tidak boleh tanwin. Bentar Ustaz, saya terus ya Ustaz. Khadijatu. Khadijatu minasin. Minasini. Ya. Wa Khalidu Ini nama minal laki-laki, Pak. Nama laki-laki di sini tanwin. Wa Khalidun. wa Khalidun minal yabani. Minal yabani. Minal Ada yabani. Ulangi yang lancar. Khadijatu minasini wa Khalidun minal yabani. Mumtaz. Terjemahkan. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Jepang, Mumtaz, ya. Oh, Yaban itu Jepang loh. Saya pikir Yaman. Enggak, Yaban itu Jepang. Oh, Jepang. Jadi Jepang, Japan kan, ja-nya diganti ya. P itu orang Arab nggak bisa ngucapin P, biasanya jadi B.
Japan jadi Yaban, begitu. Nah, ahsantum jami'an. Kita tambah satu latihan lagi ya. Coba Pak Wahyu, perintahnya Pak, dibaca Pak. Ya. Ini keempat ya tadi ya. Apa nih? Do apa tuh? Do apa nih? Do Bo, sukunkan akhirnya. Bo. Boa. dok 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 fil firgofi Fil faragi. oh Do, fil faragi. farogi fima Bisa mah. Bima ya. Oh, Fima. fima yala apa nih? Yali, Yala, ada ya sukun. yali oh ya Bima yali. fima yali harifa Ya, wah, Jiri. harfa. oh ini harfa jiri Jarrin, minas- jar. jarin ya Harfa jarrin. harfa jarin minas Munah, apa ini? munasiban. 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 Wah, berarti ini nggak ngerti. Jadi, Doh fil faradi. Ini kayaknya baru ya ini ya. Ya. Baru ini kayaknya nih. Doh fil faro. Ini. Berarti kan perintahnya nih. Doh fil faradi. Fima yali arfa jarrin munasiban. Doh itu artinya letakkanlah. Letakkan fil faradi. Fi artinya di. Al-farad. Titik-titik yang kosong. Letakkan di titik-titik yang kosong. Fima yali. Berikut ini. Diletakkan di titik-titik yang kosong berikut ini. Nah, gitu. Fima yali yang berikut ini. Harfa jarrin. Harfa artinya huruf, jarrin jer. Huruf jer. Munasiban. Munasiban itu artinya sesuai. Munasiban sesuai. Atau yang sesuai lah terjemahan. Jadi letakkan pada titik-titik yang kosong berikut ini huruf jer yang sesuai, yang cocok. Misalnya, ini huruf jernya di situ ya sudah ada pilihannya ya, yang ada di dalam kurung ada min, ila, fi dan ala. Ya, semuanya sudah kita pelajari ya. Min artinya dari, ila ke, fi di atau di dalam, ala di atas. Jadi min dari, ila ke, fi di atau di dalam, ala di atas. Nomor 1 silakan Pak Alam lanjutkan. Al-kitabu titik-titik al-maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Jangan panjang. Apa? Ulangi. Al-kitabu alal maktabi. Mumtaz. Tarjim. Buku itu ada di atas meja. Mumtaz, Masya Allah. Nomor 2 Pak Wahyu silakan. Ke samping ya nomor 2-nya. At-talibu ilal fasli. Terjemahnya Pak? Pelajar itu ke kelas. Menurut Pak Wahyu cocok nggak jawabannya ila? Salah ya? Nggak apa tadi? Bro, ada yang lebih tepat menurut Ana nih. Coba kira-kira apa yang lebih tepat? Pelajar. Bukan ya. Kira-kira bahasa Indonesia dulu apa kira-kira?
Pelajar itu menuju kelas atau keluar dari kelas ya? Keluar dari ke di dalam. Oh, fi tadi ya? Atau libu fi fasli. Oh alah, insyaallah. Bil fasli lain. Fi fasli. Oh. Apa Ustaz? Jadi memang untuk bahasa Arab tidak apa-apa ya, kita coba bahasa Indonesia kan dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia menurut kita sudah pas, baru kita cocokkan dengan bahasa Arab ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah fi ya. Al-Talibu bil fasli. Terjemahnya apa? Apa Pak? Pelajar itu di dalam kelas. Nah, pelajar itu di dalam kelas. Mumtaz. Talibu fil fasli. Ini diterangkan menerangkan ya. Nah, mumtaz. Kemudian nomor 3-nya Pak Irfan. Silakan nomor 3 Pak Irfan. Zahaba. Oh enggak. Zahaba. Ya, Hamidun boleh Pak? Hamidun ya. ila Ilal, ilal jamiati. Mumtaz. Ulangi, yang lancar bacanya. Zahaba Hamidun ilal jamiati. Terjemahnya? Hamid itu ya. Telah pergi ke apa nih? Hamid telah pergi jamiati apa Pak? Jamaah, pergi jamaah. Jamiah. Bersama-sama ya Pak? University. Oh iya. Iya. Perguruan tinggi atau universitas ya? Ya. Jamaah. Coba ulangi. Oke. Dhahaba Hamidu ilal Hamidun. jamiati. Tanwin Pak, nama laki-laki Hamid itu tanwin. Dhahaba Hamidun ilal jamiati. Terjemahnya? Hamid telah pergi ke university. Mumtaz. Hamid telah pergi ke universitas. Kampus bisa nggak, Kak? Kampus bisa nggak, Kak? Kampus bisa nggak, Bisa. kampus? Jamiah Bisa, kampus. ya? Oh, Bisa. jamaah. Cuma sekarang anak tidak tahu nih jamiah universitas dengan kampus itu dalam bahasa kita tuh ada bedanya atau sama nih? Kalau universitas kan, kalau kampus kan bisa universitas, bisa bisa apa ya? Bentuknya nggak hanya university dan kampus ya? Kan Bisa kalau diploma. Iya, bisa diploma juga bisa kalau kampus dan. Oh gitu. Ya kalau universitas kan bisa S1, bisa kalau hanya S1 ya, kalau kampus kan ada yang bisa diploma juga bisa. Oh gitu. Mm-hmm. Tapi dalam terjemahan sih jamiah bisa kampus, bisa Bisa ya. universitas ya. Oh, bisa. Nah, Mumtaz. Ada Mas Raffi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi kalau jawab nomor 4 gimana Mas? Masya Allah. Nomor 4. Halaman 26. Halaman 26. 26. Latihan keempat. Latihan keempat nomor 4 26. Masya Allah. Perintahnya jadi kita disuruh meletakkan huruf jar pada titik-titik yang kosong. Ya, Huruf ya. jarnya itu ada di apa? Dalam kurung. Dalam kurung. Di dalam kurung ya. Pilihannya ada di dalam kurung, silakan dipilih yang sesuai. Ya. Bentar, ini coba Ustaz ya. Coba Ustaz ya. Boleh. Horojal mudarisu. Horojal mudiru. Mina itu dari, ila itu ke. Kira-kira apa? Horoja itu apa? Artinya Ustaz? Horoja itu artinya apa Ustaz? Keluar, ukhruj, keluarlah. Kharaja keluar. Horoja keluar ya. Telah keluar. Setelah pergi. Bukan kalau pergi zahaba.
Horojal mudiru Lah. ilal mudarrisu. Ilal mudarrisati. Madrasati. Horojal mudiru ilal mudarrisati. Coba terjemahkan apa, Mas? Mudir itu pergi ke ruang mudir, iya. Bukan. Mudarrisah itu guru perempuan, Mas. Fitnah ini kalau muridnya pergi ke guru perempuan. Oh, mudarisah. Ini apa ruang murid ruang guru perempuan gitu, Ustaz? Kalau MI apa masih kepanjangan MI itu? Apa madrasah Islamiyah? M-nya madrasah. Apa yang madrasah itu? Ini sama madrasah. Oh, madrasah. Sekolahan. Horojal mudiri Mudiru. Horojal mudiru. horojal mudiru ilal madrasah gitu, Ustaz. Ilal madrasati. Harokatnya jadi kasroh ada huruf J. Kan? Oh iya. Ya, mudir itu guru kan, Ustaz ya? Mudir itu direktur, Mas. Direktur Guru ya. itu mudarris. Mudarris guru laki-laki, mudarrisah guru perempuan. Ya. Coba terjemahkan. Oh, baca dulu yang benar, coba ulangi bacanya. Horojal mudiru ilal madrasati. Horojal mudiru ilal madrasati. Nah, coba terjemahkan, menurut Mas Rafi cocok nggak? Direktur itu pergi ke sekolah. Direktur itu keluar ke sekolah. Harusnya dari ya. Harusnya dari. Kalau ke kurang pas ya. Kalau ke ila itu kurang pas. Di sini yang pas adalah apa? Dari Min ya. Mina. Horojal mudiru minal madrasati. Nah, terjemahnya Direktur itu keluar dari sekolah. telah keluar dari sekolahan. Ini pas ini ya. Ini keluar Horojal mudiru minal gimana? Keluar ini maksudnya resign atau mengundurkan diri atau pergi aja? Enggak, bukan resign. Ini keluar aja, keluar dia. Oh. Mungkin entah itu jajan gitu kan, atau nyari makan siang. Yang jelas dia keluar di sini. Kalau resign itu dia ada lagi bahasa Arabnya, fasola. Fasola itu dia benar-benar artinya keluar sudah ada hubungan. Ya. Mudir itu tadi guru perempuan apa? Bukan, mudir itu direktur. Oh, sorry direktur ya. Tadi ngomongin guru perempuan. Jadi kata al-madrasah itu bisa aja dibaca al-mudarrisah. Ya, al-mudarrisah. Mudarrisah artinya mudarrisatun, guru perempuan. Oh, Kalau gitu. mudarrisun, guru laki-laki. Kalau mudarrisatun, guru perempuan. Makanya tadi Anda katakan ke Mas Rafi ketika Mas Rafi jawab, Horojal mudiru ilal mudarrisati. Nah, bilang fitnah ini. Ya, direkturnya pergi ke guru perempuan. Ya. Tapi direkturnya bisa jadi perempuan. Ya. Mas Rafi salah bacanya, salah baca, salah harokat, jadi salah makna. Ya, di sini yang benar bukan mudarrisah tapi madrasah. Horojal mudiru minal madrasati. Direktur itu telah keluar dari sekolahan. Nah. Siap, Ustaz. Nah, nomor 5. Yang pertama ini dibagi dua aja, Pak Alam dengan Pak Wahyu. Pak Alam dulu silakan. Sampai kata sin. Sampai kata sin, Pak Alam nanti titik-titik berikutnya Pak Wahyu yang jawab. Zahaba Muhammadun ila sini. Baik. Terjemahannya Pak Alam perhatikan. Pak Alam jangan sampai salah jawabnya. Kalau Pak Alam salah, nanti kesalahannya salah semua, Pak. Ya. Muhammad Kira-kira apa nih? Muhammad telah pergi ke Cina.
Coba Pak Wahyu jawab kira-kira apa setelahnya. Itu kan bukan pertanyaan tuh ya. Apa nih? Yabani. Kira-kira betul nggak jawabannya kalau ila? Ila ke Jepang dan Cina ya? Oh gitu ya. Ya, ini bukan nyambung ya. Kan perintahnya titik-titik yang kosong itu disuruh isi dengan huruf jar, bukan dengan wa. Kalau wa keliru. Wa Jadi itu memang dan. Oh. Jadi Kira-kira kebalik ya apa, saya. Pak Alam dulu yang harus yang benar jawabannya. Ya. Coba. Zahaba Muhammadun minasyini. Mumtaz, cukup. Ini benar nih. Sini ilal Oh, yabani. dilanjutkan. Ilal yabani. Ilal yabani. Ilal yabani, panjangkan ya-nya. Ilal yabani. Nah, terjemahkan. Coba Pak Wahyu terjemahkan. Muhammad telah pergi ke Cina. Dari Telah pergi dari Cina dan ke Yabani, Jepang. Kan pakai dan, Pak, nggak ada dan. Jadi zahaba Muhammadun minastini ilal yaban. Ilal Yaban. Ilal Bukan itu ya? yabani. Ilal Yaban. Muhammad telah pergi dari Cina ke Dari mana? Cina ke Jepang. Ke Jepang. Jepang. Masuk Jepang. akal nggak kalimatnya? Iya. Jadi Muhammad telah pergi dari mana? Dari Cina ke Dari Jepang, Cina. begitu. Iya. Jadi jawaban titik-titik yang pertama itu min, Ini jawaban titik-titik yang kedua itu ila. gila. Ya kalau misalnya perintahnya bebas, suruh ngisi bebas, boleh aja kita katakan zahaba Muhammadun ilastini wal yaban. Benar juga kalimatnya. Oh, Muhammad telah Kayaknya lebih- pergi. cocok ya, logika gitu ya. Gimana, Irfan? Lebih cocok Pak ya? Lebih cocok wa ya Pak ya? tapi nggak ada Enggak sesuai sama instruksinya. Enggak sesuai sama perintahnya tapi masalahnya. Masalahnya kita harus memahami apa yang diminta, begitu kan? Iya. Sebenarnya cocok aja kalau kita katakan wa. Isi titik-titik yang pertama ila, dhahaba Muhammadun ila sini wal yaban. Jadi Iya. Muhammad pergi ke dua negara, Cina dan Jepang. Jepang. Ini bisa aja. Tapi karena perintahnya adalah Iya. titik-titik yang kosong dengan huruf jar, jadi tidak bisa dengan wa. Ya. Jawabannya harus huruf jar. Maka yang tepat, ya, ini menurut Ana ya, kalau ikhwah punya masukan tidak apa-apa barangkali gitu kan. Ikhwah punya sudut pandang yang ternyata ada yang lebih cocok, misalnya min atau fi atau ala misalnya, tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Ala mungkin. Zahaba Muhammadun minasini ilal yabani. Muhammad telah pergi dari Cina ke negara Jepang. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kami ya, insyaallah. Insyaallah. Jadi ikhwah memang ya wajar ya lupa-lupa. Kita kan selalu mengulang-ulang terus. Jadi apa yang akan kita pelajarin itu akan selalu berkaitan. Baik tentang lam samsiyah, lam qamariyah, tentang huruf jar, ya. Semakin jauh nanti akan semakin luas wawasannya ya. Mungkin huruf jarnya nanti ditambah, mungkin kata kerjanya juga ditambah, nggak cuma kharaja dengan apa? Dengan zahaba saja. Atau mungkin kata ganti orang ketiganya nggak cuma huwa dengan hiya saja, bisa aja nanti ditambah begitu. Kuncinya minimalnya ikhwah faham. Ya lupa-lupa sedikit tidak masalah ya. Minimalnya ikhwah faham begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Usahakan ke depannya kalau mau jawab pertanyaan itu kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesianya dulu. Ya, tapi syaratnya bacanya juga harus benar. Bacanya harus benar ya. Karena kalau bacanya harokatnya keliru nanti ya akan terjadi kemungkinan besar akan terjadi kesalahan ya. Seperti mudarrisa dengan madrasah. Ini hurufnya sama ya, hurufnya sama. Tapi ternyata harokatnya berbeda. Seperti itu ya. Nah, di sini ada kosakata baru al-kalimatul jadidatu. Al-kalimat artinya kata-kata. Ini bentuk jamak ya. Bentuk banyak yang kata tunggalnya kalimatun. Maknanya pendek, kalimatun. Nah, bentuk jamaknya kalimatun.
artinya ada alif lam, al-kalimatul jadidatu. Jadidah artinya baru. Kata-kata yang baru atau kosakata baru. Jadi di pelajaran yang keempat ini kita ya mempelajari kosakata baru. Yang pertama al-madrasatu. Al-madrasatu artinya sekolahan. Nah, di situ sudah ada harokatnya ya ikhwah ya. Supaya ikhwah tidak salah baca. Al-madrasatu. Sekolahan. Kemudian ke bawahnya ya, al-matbahu. Matbah. Tempat masak atau dapur ya. Matbah itu dapur. Tempat masak ya. Kemudian al-yabanu ya, negara Jepang. Al-mudiru direktur. Kemudian ke sampingnya atas al-faslu. Al-faslu itu kelas. Al-ghurfatu kamar ya. Al-ghurfatu kamar. Astinu ini negara Cina. Zahaba itu artinya telah pergi. Bagusnya ke samping ya. Cocoknya ke samping. Saya ulangi dari awal, ulangi, perhatikan. Sekarang ke samping jalannya ya. Al-madrasatu sekolahan. Kemudian ke sampingnya al-faslu. Al-faslu itu artinya kelas. Al-hammamu, mimnya ditafsirkan ya. Ke sampingnya al-hammamu artinya kamar mandi. Al-mirhadu artinya WC. Jadi kalau hammam dia lebih umum ya, kamar mandi. Kalau WC dia lebih khusus ke kalau mirhad itu lebih khusus ke WC. Jadi ada tempat buang air besar. Toilet lah, toilet. Bisa kita katakan toilet. Karena toilet ini bisa dipakai buat WC tapi tidak bisa dipakai buat mandi. Kalau hammam dia lebih umum ya, hammam lebih umum, kamar mandi. Al-mirhadu WC, kemudian al-matbahu tadi dapur ya, tempat masak. Al-ghurfatu kamar. Al-jami'atu apa tadi jami'ah? Universitas ya. Kampus. Kemudian as-suqu pasar ya. Suq itu ya pasar. Kemudian al-yabanu negara Jepang. As-sinu negara Cina. Al-Hindu negara India. Al-Filipinu negara Filipina ya. Al-mudiru direktur. Kemudian ya zahaba kata kerja yang telah pergi, artinya zahaba telah pergi, kharaja telah keluar. Zahaba telah pergi, kharaja telah keluar. Kemudian di kotak bawahnya itu ada ya huruf-huruf jar, 4 huruf ya kita sudah belajar. Yang pertama fi artinya di atau di dalam. Kemudian ala artinya di atas. Kemudian min artinya dari. Kemudian ila artinya ke. Itu kalimat di bawah ada min hurufil jarri. Min itu dari, huruf itu huruf-huruf bentuk jamak nih. Dari huruf-huruf jar. Atau min ini biasanya diartikan dengan ya di antara, boleh ya. Min hurufil jarri. Jadi fi, ala, min, dan ila ini merupakan di antara huruf-huruf jar. Jadi huruf jar tidak hanya 4 ini saja, masih banyak lagi huruf-huruf yang lainnya yang insya Allah nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Ustaz, nanya Ustaz. Semua paham ya? Gimana? Yang tadi yang terakhir nomor 5 Ustaz. Ya, nomor 5 gimana?
Tadi kan itu zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani gitu Ustaz ya. Ya. Kenapa di awal kalimatnya tuh nggak Muhammad dulu Ustaz? Kenapa zahaba dulu Ustaz? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Tadi sebenarnya sudah jelaskan ya. Jadi dalam bahasa Arab itu boleh Mas, dia subjeknya datang setelah predikat itu boleh. Dan boleh juga subjeknya di awal kalau misalnya kita mau ganti Muhammadun zahaba ila sini itu boleh. Secara makna sama. Ya. Secara makna sama tapi secara i'rab nanti kalau belajar nahwu ada istilah i'rab namanya. Secara kedudukan itu nanti beda konteksnya. Begitu. Tapi secara makna sama. Boleh kita katakan Muhammadun zahaba minas sini ilal yaban, boleh juga zahaba Muhammadun minas sini ilal yaban. Secara makna tidak masalah ya, sama maknanya. Konteksnya contohnya gimana tuh Ustaz? Konteksnya itu perbedaan konteksnya contohnya ada contohnya nggak Ustaz yang bisa dicontohin? Ustaz? Ada, biasanya di harokat. Harokat itulah yang menentukan. Harokat. Jadi kenapa Muhammadun tidak boleh Muhammadan atau Muhammadin? Karena dia sebagai subjek. Sering di ayat itu wa kanallahu ghafurur rahima. Sering kan? Kenapa lafaz Allahnya harokat akhirnya dhammah? Nggak paham juga Ustaz. Bisa dipahami tidak? Belum. Susah ya? Susah Ustaz, belum Ustaz. Baik, berarti aja dulu lah ya. Iya. Untuk saat ini cukup ikhwah fahami bahwa dalam bahasa Arab subjek bisa datang setelah predikat. Boleh itu. Ya. Ya dengan ketentuan-ketentuannya. Nanti ada kaidah-kaidahnya. Sekarang kita belajar satu kaidah. Ya, satu kaidah ini artinya subjeknya cuma satu orang. Bagaimana sekarang kalau subjeknya misalnya 2 orang atau 3 orang? Bagaimana kalau subjeknya laki-laki dengan perempuan, misalnya Muhammad dengan Aisyah? Nah, ini bagaimana? Itu ada ya ketentuan-ketentuannya. Untuk saat ini cukup kita pahami bahwa ya subjek ya bisa datang setelah predikat dalam bahasa Arab. Begitu sebaliknya juga boleh. Sebaliknya juga boleh. Subjeknya dulu Muhammadun zahaba boleh. Atau zahaba Muhammadun boleh. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Insyaallah. Nah, kita cukup sampai di sini untuk pelajaran Durusul Lughah. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk pelajaran kelima. Mas Taufik kemarin nge-WA, beliau katanya pindah ke Tambun. Nanti kalau sudah offline lagi, insyaallah mau gabung kan. Tapi belum ketinggalan banyak di sini nih. Iya. Pasti nanti kebingungan di pelajaran kelima dan setelahnya ini. Tambun jauh banget Tambun. Beliau pindah ke Grand Wisata Tambun kan dia daerahnya. Jauh itu ya. Jauh banget itu. Katanya beli rumah di sana beliau. Oh, alhamdulillah. Baik. Allah. Kita lanjut tilawah. Ada pertanyaan lagi sebelum masuk tilawah? Baik, kita lanjutkan tilawah. Ini yang buat itu. Surat apa terakhir kemarin? Al-Anbiya sudah selesai belum ya? Al-Anbiya. Surat Maryam, Ustaz. Oh, Maryam. Maryam 52, Ustaz. 91.
91? 52 kayaknya. 52 ya? Iya, 52 kayaknya. Oh. Eh, 52 ya. Tapi Ikhwah gimana belajar bahasa Arab? Pusing apa enggak ini? Atau seru juga menikmati ini? Harus sering latihan, Ustaz. Iya, Harus sering latihan, sahih, betul. Harus sering latihan. Harus sering buka sih, Ustaz. Sering buka. Ya, semakin susah soalnya nih. Semakin susah. Iya. Pak Alam gimana, Pak Alam? Ya susah. Tapi bisa lah